Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sendiri ada Gofran. Pada video kali ini, saya akan membuat satu video yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputasi berkelanjutan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang parallel processing dengan MPI dan Hadoop. Nah, disclaimer dulu, di video ini saya cuma menjelaskan apa itu parallel processing, apa itu MPI dan apa itu Hadoop, lalu hubungan parallel processing dengan MPI dan parallel processing dengan Hadoop. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu yaitu apa itu parallel processing. Parallel processing yaitu metode untuk memecah dan menjalankan tugas program secara simultan pada beberapa mikroprosesor untuk mempercepat waktu kinerja. Pemrosesan paralel dapat dilakukan dengan satu komputer yang memiliki dua atau lebih prosesor, atau dengan beberapa prosesor komputer yang terhubung melalui jaringan komputer. Pemrosesan paralel juga dapat disebut sebagai komputasi paralel. Pemrosesan paralel memungkinkan individu serta manajer jaringan dan pusat data untuk menggunakan komputer desktop dan laptop biasa untuk memecahkan masalah kompleks yang dulunya membutuhkan bantuan superkomputer yang kuat. Lalu setelah itu ada pun jenis-jenis parallel processing. Yang pertama yaitu single instruction single data (SISD). Komputer jenis ini prosesor tunggal bertanggung jawab untuk mengelola algoritma tunggal secara simultan sebagai sumber data tunggal. Instruksi yang dilakukan secara berurutan dapat menyeberang selama fase eksekusi. Mungkin terdapat lebih dari satu unit fungsional di dalam komputer SISD. Lalu yang kedua yaitu Multiple Instruction Single Data (MISD). Komputer MISD dapat secara simultan melakukan banyak operasi pada kumpulan data yang sama. Seperti yang diharapkan, jumlah operasi dipengaruhi oleh jumlah prosesor yang tersedia. Struktur MISD terdiri dari banyak unit pemrosesan. Masing-masing beroperasi di bawah instruksinya dan melalui aliran data yang sebanding. Lalu jenis parallel processing yang selanjutnya yaitu Single Instruction Multiple Data (SIMD). Komputer SIMD menerapkan algoritma yang sama ke beberapa kumpulan data. Arsitektur SIMD memiliki banyak komponen pemrosesan. Semua komponen ini berada di bawah pengawasan satu unit kontrol. Saat memproses banyak data, setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol. Lalu yang keempat yaitu Multiple Instruction Multiple Data atau MIMD. Komputer MIMD dicirikan dengan adanya beberapa prosesor. Masing-masing mampu menerima aliran instruksinya secara independen. Komputer jenis ini memiliki banyak prosesor. Selain itu, setiap CPU mengambil data dari aliran data yang berbeda. Meskipun komputer MIMD lebih mudah beradaptasi daripada komputer SIMD atau MIMD. Mengembangkan algoritma canggih yang memberi daya pada mesin ini lebih menantang. Lalu jenis yang kelima yaitu Single Program Multiple Data atau SPMD. Komputer SPMD adalah pemrograman pengalihan pesan yang digunakan dalam sistem komputer memori terdistribusi. Sekelompok komputer yang terpisah yang secara kolektif disebut node membentuk sebuah komputer memori terdistribusi. Setiap node menjalankan aplikasinya dan menggunakan rutinitas kirim atau terima untuk mengirim dan menerima pesan ketika berinteraksi dengan node lain. Lalu yang keenam yaitu Massively Parallel Processing atau MPP.
Komputer MPP dibuat untuk mengelola eksekusi operasi program yang terkoordinasi oleh banyak prosesor. Dengan setiap CPU menggunakan sistem operasi dan memori, pemrosesan terkoordinasi ini dapat diterapkan pada bagian program yang berbeda. Database MPP dapat menanggani data dalam jumlah yang sangat besar dan memberikan analisis berdasarkan kumpulan data yang besar dengan lebih cepat. Lalu selanjutnya yaitu MPI, Message Passing Interface. MPI adalah spesifikasi standar antarmuka pengoperan pesan untuk komputasi paralel dalam sistem memori terdistribusi. MPI bukanlah bahasa pemrograman. MPI adalah pustaka fungsi yang dapat dipanggil oleh pemrogram dari kode C, C++, atau Fortran untuk menulis program paralel. Dengan MPI, komunikator MPI dapat dibuat secara dinamis dan memiliki beberapa proses yang berjalan secara bersamaan. Pada node cluster yang terpisah, setiap proses memiliki peringkat MPI yang unik untuk mengidentifikasinya. Ruang memorinya sendiri dan dieksekusi secara independen dari proses lainnya. Proses berkomunikasi satu sama lain dengan mengirimkan pesan untuk bertukar data. Paralelisme terjadi ketika tugas program dipartisi menjadi potongan-potongan kecil dan mendistribusikan potongan-potongan itu di antara proses, di mana setiap proses memproses bagiannya. Lalu ada pun metode komunikasi MPI. MPI menyediakan 3 metode komunikasi yang berbeda yang dapat digunakan oleh proses MPI. Untuk berkomunikasi satu sama lain, metode komunikasi dibahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu point-to-point communication. Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam MPI. Ini melibatkan transfer pesan dari satu proses ke proses tertentu dalam komunikator yang sama. Dengan komunikasi blocking, sebuah proses MPI mengirimkan pesan ke proses MPI lain dan menunggu hingga proses penerima menerima pesan secara lengkap dan benar sebelum melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, proses pengiriman menggunakan komunikasi non-blocking, mengirim pesan ke proses MPI lain dan melanjutkan pekerjaannya tanpa menunggu untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dengan benar oleh proses penerima. Lalu metode yang kedua yaitu metode komunikasi collective communication. Dengan metode komunikasi MPI jenis ini, sebuah proses menyiarkan pesan ke semua proses dalam komunikator yang sama, termasuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu one-side communication. Dengan metode komunikasi satu sisi MPI, sebuah proses dapat secara langsung mengakses ruang memori proses lain tanpa melibatkannya. Lalu setelah parallel processing, MPI, lalu yang terakhir yaitu MapReduce atau Hadoop. Nah, MapReduce atau Hadoop adalah model yang menarik untuk pemrosesan data paralel dalam lingkungan komputasi klaster berkinerja tinggi. Skalabilitas dari MapReduce terbukti tinggi karena pekerjaan dalam model MapReduce dipartisi menjadi beberapa tugas kecil yang berperan kecil yang berjalan di beberapa mesin dalam klaster berskala besar. MapReduce adalah metode paralel yang banyak digunakan komputasi paralel pada data yang sangat besar. MapReduce dirancang untuk mengerahkan semua sumber daya penyimpanan dan komputasi dari komputer klaster khusus. Lalu setelah kita tahu pengertian dari parallel processing, lalu ada MPI atau Open API, lalu yang terakhir Hadoop. Dan selanjutnya saya jelaskan tentang parallel processing dengan Open API.
Message Passing Interface atau MPI adalah standar yang digunakan untuk pemrograman paralel pada distributed memory cluster. Program MPI akan berjalan secara multiprocessing, tiap proses memiliki memori tersendiri. Lalu adapun instalasi OpenMPI pada Debian atau Ubuntu Linux dilakukan dengan menginstal paket MPI default bin dan MPI default dev. Kompilasi dan eksekusi program menggunakan MPI CC dan MPI exec min-n. Lalu program untuk OpenMPI ini adalah sebagai berikut. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu parallel processing dengan Hadoop atau MapReduce. MapReduce juga merupakan mode pemrosesan data. Keuntungan terbesarnya adalah penskalaan yang mudah, pemrosesan data melalui beberapa node komputasi di bawah model MapReduce. Data primitif pemrosesan disebut pemeta dan prediksi. Pada fase pemetaan, MapReduce mengambil data masukan dan mengumpankan setiap elemen data ke pemeta dalam fase pengurangan. Prediksi pemrosesan semua keluaran dari pemeta dan sampai pada hasil akhir. Nah, ini saja yang dapat saya jelaskan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.